Kembali lagi nih di channel Lintas Sumatera Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video saya yang tadi ya. Kayaknya ada versi wawancara nih sama ketua angkutan. Oke, yuk. Kita lihat yuk. Ini di terminal Kota Padang ya. Ini kayaknya acara udah mau dimulai nih. Jadi supaya ekspektasi pemerintah tercapai dan kita sebagai operator bisa melaksanakan apa yang diharapkan pemerintah dan kita bisa memenuhi harapan kita sendiri juga, karena kita sebagai pelayan masyarakat tentu harus dekat sama masyarakat. Jadi kalau kita jauh dari masyarakatnya tersebut, ya apa yang kita layani? Kan intinya kan prinsipnya seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin mohon izin Pak Dir, ada sesi kita diskusi biar Pak Dir juga bisa mendengar langsung juga dari teman-teman yang ada di Sumbar. Saya selain dari Perpales TV sebagai salah satu operator juga yang ada di Sumbar ini, Peosan, tapi memang OD-nya tadi Pak Kapalnya tanya saya, kok San nggak ada nih di trayek Padang? Nggak ada Pak, tapi Pariaman, jadi lintas sebenarnya Padang ini. Jadi OD kami Pariaman Bengkulu lintas Padang, sama Bukit Tinggi Bengkulu lintasnya Solo. Jadi mungkin itu dari saya. Dawanda, habis itu Pak Dir langsung aja ya. Oke, ini mohon izin Pak Dir sesuai arahan, kan Pak Dir bilang santai aja. Karena Pak Dir kita ini woles orangnya, nggak yang neko-neko. Oke, izin Pak Dir, terima kasih. Sebenarnya Pak Yedi ditanya sama dari Mungkin bisa kasih tahu. Suranto dari Balai Kereta, bisa juga ditanya dikit-dikit nanti nih ya, bagaimana kereta di mana di Padang, perkembangan apa yang baru dan apa yang akan dikembangkan kereta sapi di lintas Sumatera secara keseluruhan. Silakan. Kemudian ini Pak Denny, ini kepala balai, dulu pernah jadi staf saya, paling lama beliau di tempat saya, ngurusin angkutan ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira nggak asing lagi buat Bapak sekalian yang di angkutan jalan dengan Pak Denny. Satunya lagi ini saya sama-sama beliau nih, ada kisah nyata yang sama-sama kita nangis bersama. Pak Angga ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita dalam rangka meningkatkan layanan. Targetnya maraton nih di sini. Mungkin sama dengan yang stasiun Pulau Air yang akan diresmikan rencananya antara tanggal 4 sampai atau 10-an ya. 3 atau 10. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini juga ya target kita soft launching sebelum angkutan lebaran sudah bisa digunakan. Nah, ini Pak Denny perlu Bapak Ibu sekalian. Tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak akan berjalan. Ini dibangun sampai berapa miliar Pak? Ini 70 miliar Pak. Atas permintaan pemerintah daerah. Ini kita bangun. Dananya dari SPSM juga ya. Ini kita selesaikan dalam waktu yang paling singkat ini kayaknya. 2 tahun ya. Ya. Berbarat setahun Bapak Ibu sekalian. Baru kejadian terminal yang dibangun cuma setahun. Baru kita Pak Ranto, kalau di kereta semua cepat ini kan di kita lah. Ini baru satu, ini satu prestasi. Harapan saya sebelum Lebaran ya, pada saat angkutan mudik nggak ada ya, Boleh mudik Pak Dir. Kalau nggak boleh ya ambiar kami Pak Dir. ya kita tunggu. Ya, kalau ada Harus boleh. ya pada saat Lebaran nanti ini sudah kita persiapkan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi
kolaborasi Bapak Ibu sekalian untuk meramaikan terminal ini. Dan terminal ini bisa dijadikan tempat-tempat bangkitan perjalanan, tempat olahraga bisa dipersiapkan. Nah makanya saya berharap juga teman-teman pengusaha yang ada di sini sudah siap. Dan Pak Denny sudah menyampaikan ada 65 pengusaha daerah yang sudah siap menempati di terminal ini. Ada Simpang Arum Bukit Tinggi, kemudian Jati Pariaman, kemudian sekarang Padang ini akan beroperasi, Balai Solok ada di tengah, kemudian yang ujung Pilihan Jauh. Yang masih belum clear asetnya hanya Balai Solok, Balai Solok yang belum clear. Tapi yang Pilihan Jauh sudah diserahkan sama kita, hanya saja kondisi terkait dengan penghuni terminal lamanya ini ya. Karena peralihannya dulu mungkin sejarahnya lahan dan lain sebagainya. Jadi ada kita lepaskan dulu, nanti kita akan kita kembangkan setelah clear benar-benar. Lanjut. Nah tapi memang dengan segitu itu belum emplasemen, masih belum, terus signage masih belum, labeler juga masih belum. Jadi itu sarana penunjangnya belum termasuk di situ. Jadi ini baru terbangun. Jadi kalau keseluruhan itu masih ada sekitar 20% lah emplasemennya kurang dan sarana pendukung yang belum terbangun. Jadi kondisinya masih seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya untuk operasional saya sudah berkoordinasi dengan pelaku usaha juga, saya UMKM sudah, Dinas Perhubungan juga terkait dengan akses jalan juga sudah. Sebenarnya akses jalan itu nanti akan lebar. Kalau berdasarkan rencana dari kota itu hampir sampai 30-an meter. Jadi ini tuh berada pasti di tepi jalan. Hanya saja kemarin mereka sudah siapkan ada kendala COVID-19, anggarannya diambil lagi. Sampai sekarang anggarannya belum kelihatan lagi nih, karena ini menjadi tanggung jawab daripada kota, karena satu jalannya satu jalan Kota Padang. Nah kita berupaya, Kota Padang juga ke provinsi. Nah kita juga berupaya Pak, kita juga dengan Direktorat Prasarana di pusat untuk kita dorong ke PU pusat Pak. Jadi kan salah satu akses menuju Simpul Pak. Jadi mudah-mudahan berbagai cara kita upayakan supaya ini akses bisa diperlebar. Gitu. Nah kemudian di sini tuh kalau dari trayek ternyata ada 20 trayek Pak Direktur yang asal tujuan ke Kota Padang ini. Dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai Pulau Jawa, mungkin kita tahu Bali atau mungkin sampai Jawa Timur yang ada. Tapi yang terlihat sehari-hari beroperasi itu hanya ke Jakarta saya lihat. Ke Jakarta, dan memang animo ke Jakarta masih saya lihat luar biasa. Kalau saya lihat masih animonya tinggi. Saya sudah sampaikan kadang-kadang melalui WhatsApp, antisipasi kalau nanti jalan tol masuk ke sini itu pergerakannya akan semakin luar biasa, dan akan Bukit Tinggi, Jati Pariaman sama Padang itu akan semakin cepat. Dan saya harapkan harus siap, karena sekarang yang jarak pendek pada itu, yang ke Pekanbaru, ke Sumatera Utara, ke Jambi, itu istilahnya tidak jelas, mati suri lah untuk pergerakannya. Termasuk tenda juga kami akan lakukan nanti hospitality. Jadi tata cara melayani, pakaian dan lain sebagainya juga harus kita atur Pak. Harus berbeda. Itu rencana kita. Lanjut. Nah ini jadi gedung ini ada gedung lantai 1, lantai 2, lantai 1 mungkin ada tenda juga, lantai 2 mayoritas tenda. Ini juga yang ada di sini
depan karena emplasemennya belum nyambung, kami akan gunakan untuk sampai lebaran ini kita pakai yang bangunan besar sebelah sini saja. Lanjut. Nah ini sebenarnya trayek-trayek yang sesuai dengan yang kita terbitkan, tapi mayoritas ini mati suri sebenarnya. Mati suri. Nah pada itu sebenarnya animo perusahaan ini untuk ke Jakarta, wilayah Jabodetabek itu tuh banyak Pak. Cuman karena di database kita belum dievaluasi sehingga kemana-mana ke Jabodetabek full, mereka tidak bisa mengajukan permohonan atau pengembangan. Padahal di luar dugaan pada saat COVID kemarin pun ternyata masih ada mengajukan trayek. Artinya mereka live ternyata istilahnya animonya cukup tinggi juga. Karena ada sebagian penumpang yang enggak menggunakan pesawat karena harus antigen. Jadi mereka masih memilih darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya udah kelar ya. Alhamdulillah. Semoga Terminal Padang ini jaya selalu, aktif selalu. Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Oke, Dunsa Mania, mungkin kalau yang lebih real videonya bisa lihat di channel YouTube Perpal TV. Oke, Dunsa Mania, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Salam dari Lintas Sumatera Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.